Murah. Walaupun murah tapi kualitas mantap ya teman-teman. Jadi beda ya atmosfer Bandung sama Serang ya. Sekarang kita harus sendiri. Jangan lupa pulang ya teman-teman walaupun berat. Banget nih Kak Wahyu nih. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mahasuara, tempat mahasiswa bercengkrama, bertukar cerita, dan beropini. Hari ini gue bersama Kak Wahyu nih. Gimana Kak Wahyu kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan ngobrolin nih masalah anak rantau ya untuk mahasiswa di Unpam terutama Universitas Pamulang. Oke. Bisa perkenalkan diri dulu nih Kak Wahyu, gimana? Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Wahyu Niarta Aziz, biasa dipanggil Wahyu. Gue semester 3 di Teknik Informatika Universitas Pamulang. Oke, semester 3 ya teman-teman ya, di Unpam nih. Oke, untuk Kak Wahyu sendiri gimana nih kegiatannya sehari-hari ini di bulan Ramadan terutama untuk anak rantau? Kegiatan sih pasti kerja ya. Selain kerja pasti kuliah kalau kuliah masuk. Kuliah, kerja, dan kuliah nih teman-teman. Oh iya, kalau boleh tahu nih kenapa sih Kak bisa pilih Universitas Pamulang sebelumnya nih asalnya dari daerah mana ya? Gue asalnya dari Bandung sama ada keturunan dari Padang juga dari ayah. Kenapa pilih di Unpam? Karena di Unpam biayanya sangat murah. Bukan hanya murah, tapi dosennya juga berkualitas. Itu sih pastinya. Mantap Beda dengan nih, universitas lainnya. teman-teman. Walaupun murah tapi kualitas mantap ya teman-teman ya sebagai ini ya di Universitas Pamulang gitu. Oke. Terus kira-kira selama merantau ini tuh persiapannya udah apa aja sih Kak? Maksudnya jadi anak rantau dari sebelumnya dari mana nih Kak? Kalau boleh tahu tinggalnya? Lama sih tinggal di Bandung ya gue. Waktu itu kerja juga di Bandung. Kebetulan kerja waktu itu di hotel. Gara-gara ada pandemi, jadi harus pindah ke daerah Tangerang sini. Dari Bandung ke Tangerang berarti ya? Iya, dari Bandung ke Tangerang. Berarti sebelumnya di Bandung udah kuliah dulu atau emang kerja dulu nih Kak? Dari SMK sih langsung kerja ya, soalnya pengen kuliah. Tapi di dunia perhotelan atau dunia kuliner itu nggak bisa libur di setiap Sabtu atau Minggu. Karena pasti rame dong. Oh, Di hari-hari weekend oke. seperti itu. Berarti di bidang F&B ya Kak kerjanya? Iya, di NF. Wih, F&B. Enak banget nih teman-teman nih. Awalnya tinggal di Bandung ya Kak berarti ya? Yes. Kerja dulu gitu ya. Berarti sekarang di Pamulang ini tinggalnya di mana Kak? Tinggal di Serang dong ikut sama Om. Dan kerja di Balaraja. Dari ujung ke ujung. Wih, dari ujung ke ujung ke Kabupaten Tangerang ya, ke Serang gitu ya. Bolak-balik aja nih teman-teman nih. Ya ampun. Nah, terus udah berapa lama sih Kak kira-kira menetap di Serang? Di Serang baru 1,5 tahun sih, Kak. 1,5 Iya, tahun belum ya. terlalu lama sih. 1,5 tahun tuh berarti kehitung sama udah kuliah juga ya Kak di Pamulang atau gimana? Kuliah baru 1 tahunan lah. Oh, 1 tahunan. Wih, dari semester 1, semester 3 ya? Yes. Oke, teman-teman. Nah, terus kira-kira selama rantau ini ada culture shock gitu nggak sih Kak? Dari Bandung ke Serang, anak-anak Serang tuh gimana sih Kak? Kalau culture shock sih pasti ya yang sangat berbeda tuh di cuaca sih, Kak. Untuk agama sama sifatnya sih hampir sama ya Bandung sama Serang. Cuma bedanya tuh di cuaca. Di Bandung itu biasanya sejuk, kalaupun cuaca panas tetap aja adem. Tapi kalau di Serang, di Tangerang sini hampir sama kayak Jakarta sih, panas mau hujan mau kemarau juga. Tetap panas ya? Tetap panas, beda Berarti, jauh. waduh, berarti culture shocknya nih udaranya ya berbeda ya, dari cuaca juga udah berbeda ya, atmosfer Bandung sama Serang ya, Beda jauh banget. beda jauh banget ya ampun. Untuk transportasi kira-kira gimana nih Kak? Ke kampus terus kerja juga gitu. Untuk kerja sih kebetulan disiapin mobil jemputannya ya. Sedangkan paling untuk kuliah sih saya naik umum biasanya dari bis. Dari bis nanti turun di Kebonanas, dari itu naik lagi, nyambung lagi ke Pamulang sini. Untuk berangkat sih udah sholat subuh biasanya. Oh gitu. Ada bis apa tuh Kak kira-kira untuk transportnya? Dari Serang ya? Ada Arimbi sama Murni Jaya sih.
Arimbi sama Aman. Jaya. Oh, langsung turun di mana tuh Kak? Biasanya turunnya di Kebon Nanas kalau nggak Tangerang City. Kalau pengen main dulu ya ke Tangerang City. Oh gitu. Untuk ke kampusnya kira-kira langsung ada transportasi umumnya nggak? Paling kalau ke kampus nyambung 2 kali ya, dari Kebon Nanas naik ke arah Muncul, dari Muncul naik yang angkot warna putih ke arah Ciputat. Ke arah Ciputat. Yes. Bisa langsung turun di depan Universitas Pamulang nggak tuh Bisa Kak? dong pastinya. Oh gitu. Wah berarti untuk masalah transportasi anak Serang ke Pamulang bisa tuh teman-teman. Nggak usah khawatir ya. Oke. Eh, kira-kira dari kampung kakak nih ada yang dirindukan nggak sih selama kan udah cukup lama lah ya 1 tahunan gitu. Terus ada rencana nggak sih bakal balik ke Bandung gitu? Yang pasti sih bulan tahun sekarang pasti pulang ya ke Bandung, karena udah 1 tahun setengah. Lebaran kemarin nggak pulang, yang sekarang pasti pulang karena yang dirindukan ya Pak Wal sama keluarga pastinya. Oh gitu teman-teman, jangan lupa pulang ya teman-teman walaupun rantau. Dan yang pasti main karena ada wisata baru di Bandung. Wih apa tuh? Banyak, ada Masjid Terapung Aljabar, terus di Ciwidey masih ada. Kalau di Tangerang ini kira-kira ngisi kegabutannya apa nih Kak? Sebagai mahasiswa anak rantau kan baru datang nih ya. Kira-kira di mana aja? Paling selain menyibukkan dengan apa ya, kerja, paling sama organisasi di luar kampus juga sih. Organisasi ya, oke. Tantangannya selama jadi anak rantau tuh kira-kira gimana tuh Kak? Tantangan tersendiri sih yang pasti untuk di bulan puasa ini sih, yang biasanya kita sahur sama berbuka puasa bareng sama keluarga, sekarang kita harus sendiri. Terus menyiapkan semuanya sendiri dan harus bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin. Oh iya, Itu sih. masalah manajemen waktu nih Kak, kan tadi kakak juga sambil kerja ya, terus kuliah juga, terus kira-kira ngatur waktunya gimana tuh Kak antara kuliah sama kerja juga? Yang pasti sih harus pintar-pintar kita juga sih Kak. Misalnya mendahulukan mana yang terpenting terlebih dahulu. Kalau misalnya kerja nih, terus ada tugas kuliah, misalnya tugas kuliah deadline jam 7 malam. Pulang kerja kita misalnya jam 4, kalau nggak jam 5, ada waktu sejam buat istirahat. Setelah itu baru mengerjakan tugas kuliah. Oh ya, kalau boleh tahu nih, dari yang waktu senggang yang kakak ambil tuh kira-kira jadwal kuliah kakak tuh kapan aja nih? Nah, terus kerjanya tuh hari apa gitu? Kalau bentrok tuh gimana tuh Kak? Untuk kerja sih saya dari Senin sampai Jumat, kuliah di hari Sabtu. Selain kuliah sama kerja sih pasti ikut organisasi juga sih. Ikut organisasi juga. Wah, sibuk banget nih Kak Wahyu nih ternyata ya. Selain jadi anak rantau yang kerja sama kuliah, ternyata ada kegiatan di luar kampus nih teman-teman. Oh iya Kak, kira-kira ada pesan nggak sih Kak untuk mahasiswa yang ingin ngerantau juga nih sama kayak Kak Wahyu? Ya, untuk pesan kesannya sih yang pertama jangan pernah takut untuk mencoba jauh dari orang tua ya. Karena pengalaman pribadi, kita tinggal sama orang tua sama kita pergi merantau, itu sangat berjauh berbeda. Dari kemandiriannya, bertanggung jawabnya, dan manajemen waktunya pasti jauh berbeda. Sedangkan dari hadis Imam Syafi'i pernah berkata, orang berilmu dan beradab tidak akan pernah diam beristirahat di kampungnya. Tinggalkanlah negerimu dan berasinglah di negeri orang lain. Wih, bagus juga nih quotes kita nih terakhir untuk hari ini. Jadi untuk mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa, untuk ngerantau nih kita ternyata punya beragam kelebihan ya, dan mungkin beberapa kekurangan juga, entah itu dari manajemen waktu, cara efektivitas kita untuk entah itu mengerjakan tugas kuliah maupun kedisiplinan ya teman-teman. Oke, udah di penghujung podcast nih kita nih. Aduh, udah sampai jumpa aja kita nih sama Bang Wahyu. Oke, makasih ya Bang Wahyu ya untuk waktunya hari ini. Udah podcast kita kali ini. Tetap tunggu keseruan kita di podcast Mahaswara berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.